Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian pengalaman aku nonton film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Kenapa? Karena film ini bagus banget dan perlu diapresiasi. Buat kalian yang udah nonton filmnya, video aku memang terima kasih ya. Tapi buat kalian yang belum nonton, kalian wajib banget tonton karena di bulan ini sekarang ini masih ada dan masih banyak yang nonton film ini. Nah, untuk yang pertama, aku mau sharing ke kalian dulu garis besar cerita dari film ini. Meskipun buat kalian yang belum nonton, ntar kalau aku ceritain gak seru dong. Enggak lah, ntar kalian tetap bakalan penasaran dan akhirnya pengen nonton. Ada beberapa sosok iblis tertentu yang mengharuskan adanya pengorbanan. Kurban itu merupakan salah satu bentuk dari pengabdian. Awal tadi udah aku tayangin ke kalian cuplikannya, gambarannya, gimana sadisnya cerita film ini ya teman-teman. Jadi pas aku nonton, aku kan belum pernah nonton yang pertama, sesi yang Sebelum Iblis Menjemput 1. Nah tapi aku nonton yang kedua ini, aku langsung nyambung. Aku sebelum nonton yang kedua ini, aku nanya ke temanku, ini yang pertama ceritanya gimana sih? Terus temanku jelasin garis besarnya. Oh, langsung aku nyambung pas nonton yang kedua. Terus setelah aku nonton yang kedua itu kan waktunya 1 jam 50 menit ya. Itu nggak ada yang namanya santai-santai atau biasanya kalau kita nonton di bioskop kan nyandaran dikit, makan gitu kan. Terus sumpah aku jadi kayak tegang, terus berharap film ini kapan selesai sih gitu loh. Nah terus di film ini kan dikisahkan bahwa si Avi ini mencoba mengalahkan iblis tersebut. Tapi teman-teman, setannya itu nggak mati-mati dan nggak kalah-kalah. Jadi aku sebagai penonton tuh kayak ngerasa capek gitu, ikut ngos-ngosan, ikut kayak ngeselin banget sih. Ya ampun, kurang dikit loh, cepetan. Jadi kayak gitu loh. Terus kenapa aku bisa sampai tegang, terus efeknya tuh mual, karena memang kayak mirip-mirip film barat gitu loh, kayak film Insidious atau film Saw atau gitu-gitu yang sadis gitu loh. Ada yang kayak matinya tuh dengan cara ke ini loh, lehernya apa namanya, kepotong gitu-gitu. Terus ada yang mukanya disobek gini, terus daging-daging lepas gitu. Gak bisa aku ceritain lah, seperti itu menjijikannya. Terus ada yang montahin apa gitu kan. Jadi aku langsung enak gitu sih teman-teman pas setelah nonton ini. Tapi film ini tuh bagus banget. Terus ini tuh film horor yang gimana ya, nggak kayak film-film lain. Jadi kayak pas aku nonton film horor kayak pocong, kuntilanak dan lain sebagainya itu kan bikin aku sampai rumah itu kepikiran kan, kebayang-bayang. Tapi kalau film ini tuh justru kita kalau udah keluar sudah selesai nonton ya udah nggak ada dampak apa-apa. Cuman pas baru selesai keluar dari bioskop itu baru mual, tegang gitu-gitu tadi, karena kita udah energi kita tuh terkuras habis di dalam bioskop setelah nonton film ini gitu loh. Jadi nggak cuman aku sih yang kayak gitu, yang ngerasa tegang atau gimana. Kan aku nonton di bioskop itu rame sih, ada teman-teman juga, maksudnya orang lain yang nonton di belakang, di samping gitu ya. Mereka juga sama teriak-teriak, terus ada yang kayak begitu lah ya, ada yang takut gitu. Tapi kalau aku ya cuma kalau takut gini aja gitu. Kan ada sebuah panti asuhan yang memang dibakar, sengaja dibakar oleh anak-anak yang tinggal di sana. Karena apa? Pemilik panti asuhan yang bernama Pak Ayub itu, dia bersekutu dengan setan atau iblis, di mana Pak Ayub ini suka menyiksa anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut, bikin sengsara mereka. Akhirnya mereka bakar Pak Ayub itu tadi di bawah tanah tempat panti asuhan tersebut. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya dewasa kan, entah kenapa aku nggak tahu, tiba-tiba mereka berenam ini yang anak panti asuhan tadi kenal sama Avi sama Nara. Si Avi tuh si Chelsea Islan ya, gak tahu kenapa, gimana ceritanya tiba-tiba dia mau minta bantuan ke Avi karena Avi ini orang yang pernah selamat dari kejadian sebelumnya. Terus si Avi sama Nara ini kan diculik sama anak-anak panti asuhan itu tadi, mau dimintain tolong agar bisa ngentiin kutukannya Pak Ayub tadi. Nah, mereka ini masuk ke dalam ruang bawah tanah yang dimana tempat Pak Ayub tadi itu mati. Di situ ada salah satu dari mereka, aku lupa namanya, pokoknya pakai kacamata anaknya. Dia itu bisa mengartikan buku atau kitab. Di situ ada mantra-mantranya gitu kan ya. Kalian udah lihat tadi kan sekilas videonya. Nah, dia itu
gimana ya, dia bisa mengartikan ini artinya ini. Jadi si Afi suruh baca mantra itu agar menghentikan kutukan tersebut ya. Tapi ternyata teman-teman, di antara 6 anak panti asuhan tadi ada satu yang berkhianat. Aku juga lupa sih namanya siapa ya. Pokoknya dia tuh berkhianat gitu loh. Dia bohong. Ternyata itu bukan untuk menghentikan kutukan, tapi malah membangkitkan atau memperkuat arwahnya Pahit tadi. Nah setelah itu mereka langsung kayak ya udah Pahit itu bangkit, jadi mereka kayak terpontang-panting gitu kesana kesini ya deh. Mati juga yang namanya Jenar itu, dia mati di situ, sadis banget matinya. Kalian kalau belum nonton silahkan nonton sendiri di bioskop ya teman-teman, karena belum keluar lah di YouTube. Terus setelah Jenar itu mati, ada satu temennya lagi mati juga kan, gara-gara dia yang 6 orang tadi kan turun ke bawah, terus yang di atas tuh 6 sama Afi, yang satunya tuh tetap di atas sama adiknya Afi, Nara, jadi nggak ikut turun gitu loh. Nah dia tuh penasaran dari atas, akhirnya dibuka kan pintu yang ke bawah tanah itu. Terus dari bawah itu Afi teriak tutup pintunya, tapi telat, si arwahnya ini udah naik ke atas, masuklah ke tubuhnya cewek tadi yang sama adiknya Afi yang Nara itu. Akhirnya dia ngejar Nara, Nah lucunya di film ini teman-teman, sumpah ada, memang film ini tegang tapi ada sedikit lucu-lucunya gitu ya. Jadi dia itu ngejar si Nara, dan Nara ini kan cerdas anaknya, sumpah dia tuh langsung kayak dikejar sembunyi juga gitu ya. Sampai pada akhirnya di situ ada adegan lucu. Pokoknya kalau aku ceritain gak bakalan nyampe isi ceritaku karena memang harus nonton langsung gitu loh. Jadi si Nara ini pintar kan anaknya, dia sembunyi di atas lemari, sedangkan si setan tuh tadi nyari nggak ketemu, akhirnya ketemulah di atas lemari. Bruk, jatuh lemarinya, kejatuhan si setannya tadi. Ya udah, si Nara dengan santainya aman, ngerasa aman. Pas jalan ternyata masih hidup. Terus nggak berhenti di situ lagi, sampai akhirnya Nara nyetrum tuh setannya, dan dia bilang maaf ya kak gitu. Tapi kalau aku yang cerita emang nggak lucu kan, memang harus benar-benar nonton sendiri biar pesan dari ceritanya itu nyampe gitu loh, lucu-lucunya itu biar kena gitu loh. Terus udah ya, singkat cerita, aduh aku juga sambil sandaran ya ceritanya. Itu tadi kan cerita yang Nara dikejar itu kan, gitu. Akhirnya mereka semua itu mati. Intinya mereka semua itu mati, sisa si Afi, Nara, sama satu cowok. Aduh aku juga lupa nama cowoknya siapa. Maklum ya teman-teman, udah tua jadi cepet lupa. Pokoknya di situ seru banget. Jadi sekian dulu review aku tentang film ini. Pokoknya buat sutradaranya terima kasih sudah membuat film yang amat sangat keren dari segi editingnya. Terus bener ya teman-teman, backsound suara yang benar-benar menghidupkan suasana yang ada di film tersebut. Terus make up pemain-pemainnya di situ yang kelihatan kayak nyata, bener-bener menjijikan gitu ya. Terus acting pemainnya yang pertama itu memang sangat-sangat nyata, menjiwai gitu kan ya. Bener-bener mereka yang kayak mendalami peran gitu loh. Jadi kayak si Afi dengan karakternya yang keras kepala, dia nggak mau kalah, dia harus seperti ini seperti itu, cuek, dingin, itu yang bener-bener masuk ke Chelsea Islan gitu ya. Terus karakter pemain yang lain juga, karena aku nggak tahu pemainnya itu namanya siapa. Semua pemainnya nggak cuma Chelsea Islan itu menuangkan bener-bener aku tuh harus berperan seperti ini, karakterku harus seperti ini, aku harus menjiwai ini. Itu benar-benar terjadi. Jadi kayak kita ngerasa ada di film tersebut. Itu ya dari segi karakter pemainnya. Terus setting tempatnya itu keren banget. Jadi di rumah tua yang dijadikan panti asuhan tuh kayak benar-benar sesuai sama filmnya. Terus pas di ending si Afi kan mati karena dia udah ngalahin sih itu iblis itu, tapi dia kerasukan karena memang udah kayak nggak kuat gitu kan. Pas kemasukan itu dia ngebunuh dirinya sendiri, kena pakai pisau gitu, cerep gitulah ya. Terus si Afi itu langsung kayak kalau orang mati tuh dia raganya keluar gitu kan, dia
ada di setting tempat dimana dia arwahnya Avi itu bertemu sama iblis itu. Terus iblisnya ngomong, jiwamu itu loh milikku gitu kan. Avi akhirnya kayak berontak gitu, terus akhirnya dia balik hidup lagi kan. Nah itu kayak bagus banget juga. Jadi itu modelnya kayak setting orang yang udah mati gitu kan ya, tempat yang kosong, yang tenang gitu kan. Bagus pokoknya, banyak spot-spot yang bagus. Meskipun settingnya hanya di panti asuhan tadi ya, cuman dipakai ini buat adegan ini di kamar ini, di ruang bawah tanah, di sini tuh bagus banget dan keren banget. Dan apalagi ya, itu aja sih penilaian aku tentang film ini. Nah buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian tonton sebelum filmnya nggak ada di bioskop. Terus buat yang udah nonton tapi kalian lihat video aku, terima kasih banget udah ngeliat spam aku. Dan aku minta maaf kalau cara jelasin aku belibet atau yang aku sampaikan ini sebenarnya masuk ke garis besar ceritanya, tapi karena aku penyampaiannya yang salah, jadi salah maksud gitu kan ya. Mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kalian komen. Terima kasih. Vi, jangan mati, please. Gue usahain.